Baik, terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia. Di sini saya akan membacakan gugatan dari penggugat, yaitu perihal gugatan Wan Prestasi yang bertanda tangan di bawah ini. Victor Panginghutan selaku kuasa hukum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Anggrek nomor 12, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap Tuan Budi, pekerjaan swasta, alamat Jalan Melati nomor 8, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut tergugat. Posita dasar-dasar gugatan. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. Kedua, bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati mekanisme pembayaran sebagai berikut. Tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah yang dibayar pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yaitu selambat-lambatnya tanggal 15 April 2023. Bahwa penggugat telah menerima pembayaran tahap pertama sebesar 300 juta dari tergugat pada saat penandatanganan perjanjian. Bahwa hingga lebih dari 6 bulan setelah perjanjian, yaitu sampai bulan Juli 2023, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah sebagaimana telah disepakati. Bahwa penggugat telah mengirimkan 2 kali surat teguran atau somasi kepada tergugat, yaitu pada tanggal 20 April 2023 dan 10 Mei 2023, namun tidak mendapat tanggapan. Bahwa alasan tergugat tidak melunasi pembayaran karena belum memperoleh pinjaman dari bank tidak dapat dibenarkan secara hukum. Sebab ketidakmampuan pembelian bukan alasan pembenar untuk menunda pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHP Perdata. Bahwa tindakan tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana di perjanjian merupakan wan prestasi atau cedera janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHP Perdata. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut penggugat mengalami kerugian material antara lain tidak dapat menjual tanah kepada pihak lain, mengalami kerugian kesempatan usaha atau opportunity loss, dan terhambatnya perputaran modal usaha penggugat. Tuntutan 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. 3. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat secara tunai dan sekaligus. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 100 juta rupiah atas kerugian material dan imaterial. 5. Menyatakan bahwa apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, penggugat berhak untuk memohon eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian gugatan ini diajukan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 13 Oktober 2025. Hormat kami, kuasa hukum penggugat. Izin Majelis Hakim yang mulia, di sini saya akan menyampaikan sebagai kuasa hukum dari penggugat untuk menyampaikan replik terhadap jawaban tergugat dalam perkara nomor 1 PDTG 2025-PN Bogor antara Tuan Andi sebagai penggugat lawan Tuan Budi sebagai tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor di tempat, dengan hormat perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Victor Panginghutan DKK, advokat yang tergabung dalam kantor hukum Victor & Partner yang beralamat di Jalan Pajajaran nomor 88 Bogor, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus terlampir dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tuan Andi,
pekerjaan wira swasta alamat Jalan Anggrek nomor 12 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Dengan ini selanjutnya disebut penggugat. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Majelis Hakim yang terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan replik para penggugat. Dengan ini penggugat hendak mengajukan replik atas eksepsi atau jawaban tergugat Tuan Budi dengan dalil-dalil yang akan diuraikan sebagai berikut. Pendahuluan, penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan dalam persidangan. Replik ini diajukan untuk menjawab tergugat yang disampaikan pada tanggal 1 Juni 2025. Tanggapan terhadap eksepsi tergugat. Penerima kuasa tergugat cacat formil bahwa tergugat dalam persidangan 1 Juni 2025 dalam pemeriksaan legal standing telah menunjukkan bukti surat di mana surat tersebut dalam pemeriksaan oleh yang terhormat Majelis Hakim adanya perbedaan dalam hal ini. Juga penggugat tidak mengindahkan somasi yang diberikan tergugat sebanyak 2 kali. Bahwa oleh karena tidak mengindahkan somasi tersebut dan belum diperiksa, penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara aquo berakibat kedudukan hukum penerima kuasa. Tergugat tidak sah menurut hukum sebagai pihak yang mewakili untuk atas nama tergugat dalam perkara aquo. Bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan yang diajukan oleh tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat dalam replik ini. Bahwa seluruh dalil penggugat dalam surat gugatan tetap dipertahankan sepenuhnya. Dalam pokok perkara dalam konvensi 1, bahwa tergugat beralasan belum dapat melaksanakan pembayaran tahap kedua karena belum memperoleh pinjaman dari bank. Penggugat menolak dalil tersebut karena perjanjian jual beli tanggal 15 Januari 2023 mengikat kedua belah pihak sebagaimana Undang-Undang Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata. Kedua, perjanjian tidak mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa pembayaran tergantung pada disetujuinya pinjaman bank. Ketiga, kesulitan keuangan pribadi tidak dapat dijadikan alasan menunda kewajiban. Pasal 1243 KUH Perdata. 2. Bahwa tergugat meminta tambahan waktu pembayaran. Penggugat menyatakan penggugat telah memberi toleransi dan melakukan 2 kali somasi yang tidak diindahkan. Tergugat telah berada dalam keadaan lalai atau inmora. Permintaan tambahan waktu tidak berdasar dan bertentangan dengan itikat baik. Ketiga, bahwa tindakan tergugat menimbulkan kerugian kepada penggugat karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. Oleh karena itu, penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi sesuai pasal 1267 KUH Perdata. Dalam rekonvensi, bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban atas pokok perkara konvensi di atas tetap menjadi satu kesatuan atau mutatis mutandis. Dalam rekonvensi ini, penggugat konvensi berkapasitas sebagai tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi berkapasitas sebagai penggugat rekonvensi. 2. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi dan jawaban atas pokok perkara konvensi di atas tetap menjadi satu kesatuan atau mutatis mutandis. Dalam rekonvensi ini, penggugat konvensi berkapasitas sebagai tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi berkapasitas sebagai penggugat rekonvensi. 3. Bahwa dalil penggugat konvensi mohon untuk dipergunakan kembali dalam tergugat rekonvensi ini. Dalam eksepsi 1. Menolak dalil-dalil eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk 1. Menerima replik penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh dalil-dalil dalam jawaban tergugat. 3. Mengabulkan gugatan penggugat antara lain menyatakan tergugat wan prestasi. 2. Menyatakan perjanjian jual beli batal atau dibatalkan. 3. Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam konvensi, menolak dalil penggugat rekonvensi seluruhnya. Dalam konvensi dan rekonvensi, 1. Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex equo et bono, Bogor, 9 Juni 2025. Hormat kami kuasa hukum penggugat. Terima
Terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia. Di sini saya sebagai kuasa hukum dari penggugat akan menyampaikan surat kesimpulan dalam perkara perdata nomor 1/PDTG/2025/PN-BGR Bogor 29 Juni 2025 perihal kesimpulan penggugat terhadap tergugat. Dengan hormat, untuk dan atas nama klien kami Tuan Andi, beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 10 Prabotan, Bogor Tengah, Jawa Barat. Perkenalkan, kami Rudi Hartono, para advokat dari tim kantor hukum Victor and Partners. Setelah membaca dengan seksama materi perkara nomor 1/PDTG/2025/PN-BGR, Majelis Hakim yang kami muliakan, berdasarkan gugatan wan prestasi penggugat, eksepsi tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pemeriksaan alat bukti, saksi, dan surat keterangan ahli, serta seluruh fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka izinkanlah kami menyampaikan kesimpulan dari persidangan ini. Terlebih dahulu, kami akan membagi kesimpulan ini menjadi beberapa bagian sebagai berikut. Yang pertama, fakta hukum. 2. Permasalahan hukum. 3. Analisa hukum. 4. Kesimpulan. 5. Penutup. Fakta hukum. Pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi berlokasi di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar rupiah. 2. Para pihak menyepakati mekanisme pembayaran sebagai berikut. Pembayaran tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta dibayarkan saat penandatanganan perjanjian. Pembayaran tahap kedua sebesar 700 juta dibayarkan selambat-lambatnya 3 bulan setelah penandatanganan. 3. Penggugat berkewajiban menyerahkan sertifikat tanah dan memproses balik nama setelah pembayaran lunas. 4. Tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran hingga melewati batas waktu, bahkan telah terjadi keterlambatan selama 6 bulan. 5. Penggugat telah memberikan 2 kali somasi namun tidak ditanggapi oleh tergugat. 6. Tergugat beralasan belum memperoleh pinjaman bank sehingga meminta perpanjangan waktu. 2. Permasalahan hukum. Apakah tergugat telah melakukan wan prestasi berdasarkan perjanjian jual beli tanah yang dibuat sehingga penggugat berhak menuntut pemenuhan prestasi dan atau ganti rugi? 3. Analisis hukum. Berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata, debitur dinyatakan lalai apabila setelah diberikan peringatan somasi tetap tidak memenuhi kewajibannya. Tergugat telah disomasi 2 kali namun tetap tidak melaksanakan prestasi sehingga secara hukum dapat dinyatakan lalai. Keterlambatan pembayaran selama 6 bulan merupakan bentuk wan prestasi karena tidak memenuhi prestasi yang tepat waktu sebagaimana dikenal dalam doktrin perikatan. 3. Alasan tergugat terkait belum cairnya pinjaman bank merupakan alasan pribadi atau yang tidak dapat membebaskan dari tanggung jawab perdata karena risiko finansial sepenuhnya berada pada debitur. 4. Sesuai pasal 1243 KUH Perdata, wan prestasi memberi hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi. 5. Pasal 1267 KUH Perdata memberikan opsi kepada debitur untuk menuntut 1. Pemenuhan perjanjian. 2. Pemutusan perjanjian. 3. Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi atau ganti rugi saja. 4. Kesimpulan. Berdasarkan fakta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa 1. Tergugat telah melakukan wan prestasi dengan tidak melunasi pembayaran sesuai batas waktu yang disepakati. 2. Penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan ke pengadilan dengan tuntutan menyatakan tergugat telah wan prestasi. 2. Menghukum tergugat untuk melunasi sisa pembayaran beserta ganti rugi atau menyatakan perjanjian jual beli batal atau dibatalkan disertai kewajiban tergugat mengganti kerugian yang timbul. 3. Perbuatan tergugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat baik secara material maupun potensial. 5. Penutup. Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta kesimpulan yang mendalam tersebut di atas, kami mohon dan sesudah sepatutnya apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diajukan dalam gugatan karena tergugat telah melakukan wan prestasi yang telah merugikan penggugat. 2. Menerima replik, pembuktian dan dalil-dalil penggugat untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menerima replik
penggugat untuk seluruhnya. 2. Menolak seluruh dalil dalam jawaban tergugat. 3. Mengabulkan gugatan penggugat antara lain menyatakan tergugat wan prestasi, menyatakan perjanjian jual beli batal atau dibatalkan, menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Atau ex aequo et bono. Hormat kami, kuasa hukum penggugat.